Perkenalkan, nama saya Vita Tiani. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kecurangan pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Vita Tiani. Yang kedua ada Rizky Taufikur Rahman. Yang ketiga ada Afta Serti Mardita. Nah, kita masuk ke materi. Sebenarnya apa sih itu kecurangan pelanggan? Jadi, kecurangan pelanggan itu merupakan sejumlah kecurangan yang berfokus pada individu tertentu sebagai korban. Kecurangan pelanggan ini memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya ada kecurangan telepon, kecurangan undian berhadiah, pelanggaran di internet, pencurian identitas, dan berbagai macam bentuk lainnya. Nah, kecurangan pelanggan ini merupakan sebuah kecurangan yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Pada Oktober 2010, FTC atau Federal Trade Commission di Amerika melakukan survei mengenai kecurangan pelanggan tersebut. Dari hasil survei tersebut dihasilkan peringkat 10 besar kecurangan. Yang pertama itu ada kecurangan produk penurunan berat badan, atau yang sering kita ketahui itu obat pelangsing ya. Nah, kecurangan tersebut itu hampir mencapai 4,8 juta korban. Pada peringkat kedua terdapat penipuan undian dari pihak asing. Yang ketiga ada tagihan tidak diautorisasi. Yang keempat ada promosi hadiah. Yang kelima ada program bekerja di rumah. Yang keenam ada asuransi kartu kredit. Yang ketujuh ada tagihan tidak diautorisasi melalui layanan internet. Yang kedelapan ada penipuan pinjaman dengan biaya dibayar di muka. Yang kesembilan ada penipuan perbaikan kredit. Dan yang kesepuluh ada kesempatan bisnis. Di samping 10 besar peringkat kecurangan pelanggan tersebut, terdapat kecurangan pelanggan lainnya, diantaranya yaitu ada pencurian identitas. Nah, berdasarkan FTC, pencurian identitas ini merupakan tipe kecurangan pelanggan yang paling umum terjadi dan hampir mencapai ribuan orang dalam setiap harinya. Nah, pencurian identitas ini merupakan kecurangan di mana ketika pelaku itu menggunakan nama, alamat, nomor rekening bank, kartu kredit, dan informasi identitas lainnya milik orang lain yang akan digunakan untuk melakukan suatu kecurangan ataupun kejahatan. Nah, konsekuensi yang paling merugikan dari adanya pencurian identitas ini tidak hanya pada kerugian keuangan, tetapi dapat juga menimbulkan kerugian reputasi, informasi yang salah yang akan sulit untuk diperbaiki. Nah, cara yang paling penting untuk memerangi pencurian identitas ini adalah mencegahnya terjadi sedari awal. Karena ketika sudah terjadi suatu pencurian identitas, maka sangat memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan investigasi. Lalu bagaimanakah sebuah pencurian identitas itu terjadi? Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahap penemuan, yang kedua ada tahap tindakan, yang ketiga ada tahap percobaan. Pada tahap penemuan ini, pelaku memperoleh informasi dengan melakukan mencari informasi pada komputer korban maupun melakukan scan kartu kredit dan lain sebagainya. Setelah itu pelaku akan melakukan verifikasi atas informasi yang telah ia dapatkan. Di antaranya dia dapat melakukan panggilan telepon untuk memverifikasi apakah informasi yang didapatkan itu benar atau tidak. Nah, selanjutnya akan masuk ke tahap kedua, yaitu tindakan. Pada tahapan ini pelaku mengumpulkan seluruh dokumentasi dengan cara membuat kartu kredit fiktif, cek fiktif atas nama korban. Setelah itu pelaku akan melakukan tindakan yang menutupi dan menyembunyikan kecurangannya, seperti mengalihkan alamat saudara korban ke alamat yang lainnya. Nah, setelah itu akan masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu percobaan. Pada tahap percobaan ini memiliki 3 tindakan. Yang pertama, tindak pertama yaitu pencurian kecil untuk menguji informasi yang dicuri. Semisal kita menggunakan kartu kredit yang kita curi di pom bensin. Dengan begitu kita dapat menguji apakah kartu kredit tersebut dapat kita gunakan atau tidak. Selanjutnya akan menuju ke tingkatan yang kedua, yaitu pencurian yang lebih besar. Jika ternyata kartu kredit tersebut memang benar-benar dapat digunakan, pelaku akan melakukan pencurian yang lebih besar lagi. Setelah itu akan masuk kepada
tindakan tingkat ketiga, yaitu pencurian terbesar. Di sini pelaku sudah berhasil dalam melakukan skema pencurian identitas tersebut, sehingga dia akan melakukan pencurian yang besar seperti melakukan pinjaman ke bank untuk membeli rumah, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimanakah pelaku mengkonversi informasi pribadi menjadi keuntungan finansial? Di sini pelaku dapat melakukan pembelian barang-barang besar seperti komputer, televisi. Selain itu, pelaku juga dapat menggunakan layanan telepon dan jaringan nirkabel atas nama si korban. Di samping itu, menggunakan kartu kredit fiktif, menggunakan cek fiktif, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimanakah si pelaku itu dapat melakukan pencurian identitas? Banyak sekali metode-metode ataupun cara-cara yang dilakukan oleh pelaku. Di antaranya itu pelaku dalam memperoleh informasi pribadi dapat menyamar sebagai pegawai atau pegawai pemerintahan atau sebagai perwakilan organisasi yang berhubungan dengan bisnis si korban. Di samping itu, pelaku juga dapat melakukan shoulder surfing atau pelaku melihat atau mendengar saat kita memasukkan nomor kartu kredit. Di samping itu, pelaku juga dapat melakukan dumpster diving atau mengolah atau memeriksa folder sampah atau spam yang ada di komputer kita ataupun pada hard file. Banyak sekali metode yang dapat digunakan atau cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian identitas. Lalu bagaimanakah cara untuk meminimalisir risiko terjadinya suatu pencurian identitas? Jadi banyak sekali yang dapat kita lakukan. Kita harus selalu menjaga data-data pribadi kita dengan cara kita harus menjaga dompet kita, menjaga komputer kita, menjaga rumah kita dengan kata sandi yang sangat ketat. Selanjutnya, bagaimana sih cara atau aktivitas atau tindakan yang kita lakukan ketika sudah terjadi suatu pencurian identitas? Yang pertama adalah kita harus tentunya melaporkan kepada lembaga-lembaga atau pihak yang berkaitan untuk memberitahukan jika sudah terjadi suatu pencurian identitas. Misal kita terjadi suatu pencurian kartu kredit, kita dapat melakukan pelaporan kepada instansi keuangan atau terhadap bank-bank untuk memblokir atau menutup akun kita, sehingga akan lebih aman jika akun tersebut ditutup dan kita membuat akun yang baru. Di samping kita melakukan pelaporan, kita juga harus meminta surat atau bukti tertulis kepada bank tersebut jika telah terjadi suatu pencurian kartu kredit, sehingga ketika nanti terjadi suatu kerugian atau tagihan yang tidak kita lakukan, kita dapat melakukan klarifikasi terhadap kejadian tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota tim yang lain. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Taufik Rahman Utama, NIM 064, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk materi selanjutnya ada jenis penipuan, pelanggan, dan investasi lainnya. Untuk jenis penipuan pelanggan pertama yaitu adalah penipuan asing dengan fee dibayar di muka. Seperti yang kita ketahui, penipuan asing dengan fee dibayar di muka ini telah ada selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum saya lahir pun telah ada, begitu kan? Nah, namun untuk sekarang dengan kencanggihan internet yang ada, untuk sekarang penipuan ini menjadi terus berluas dan menjadi sesuatu yang umum. Bahkan semua orang pun pernah mengalami menjadi korban dalam penipuan ini. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban dalam penipuan ini. Nah, di dalam penipuan ini sendiri ada beberapa contoh untuk penipuannya. Yang pertama yaitu adalah tawaran uang Nigeria. Nah, tawaran uang Nigeria ini merupakan bentuk penipuan asing dengan dilakukan oleh orang-orang dari negara Nigeria atau dikategorikan dari negara miskin dengan cara menghubungi korban lewat surel, fax atau telepon dengan menawarkan uang jutaan dolar. Nah, ketika untuk mentransfer ini kepada korban, ia perlu mencantumkan nama, nomor, dan akun bank, termasuk nomor rute. Nah, sehingga uang itu
dapat ditransfer, pelaku menggunakan informasi tadi berupa nama, surel, fax, dan lain-lain untuk mengkosongkan akun rekening bank tersebut. Nah, sehingga ya korban ketika korban telah mendapatkan uang dan uang tersebut, uang serta saldo dalam rekeningnya akan hilang seketika. Nah, begitu. Untuk yang kedua adalah penipuan aset dengan fee dibayar di muka lainnya. Nah, penipuan aset dengan fee dibayar di muka lainnya ada yang namanya penipuan clearing house. Mungkin teman-teman asing dengan mendengar namanya clearing house ini. Nah, clearing house ini mekanismenya begini. Ada perwakilan dari bank asing. Nah, perwakilan dari bank asing ini bertindak seolah menjadi sebuah clearing house untuk modal ventura di suatu negara tertentu. Nah, perusahaan yang curang ini akan mencoba untuk membuat korban berinvestasi pada perusahaan ini. Nah, untuk memberikan pernyataan bahwa perusahaan ini terlihat seperti nyata. Jadi perusahaan ini pelaku ini membuat rekening di Amerika Serikat yang itu menjadikan perusahaan ini terlihat sah. Nah, ketika korban transfer uang ke dalam akun domestik perusahaan ini atau pelaku ini, nah pelaku segera mentransfer uang ke rekening Amerika Serikat. Nah, karena transfer ini ke luar negeri, maka korban tidak akan tahu jumlah uang yang telah ditransfernya kemana dan dia tidak bisa mengurus uang tersebut begitu. Nah, ada namanya menjual real estate atau properti yang lain kepada korban. Nah, seperti kita ketahui, ketika kita membeli sebuah properti atau rumah begitu ya. Nah, ketika kita membeli dari tangan ketiga itu harganya akan lebih mahal daripada ketika kita membeli dari pemilik rumah tersebut. Nah, ini yang tangan ketiga ini bisa dijadikan inilah sebuah kecurangan real estate, tapi itu kecurangan yang umum gitu. Karena apa? Ya kita ketahui ketika kita membeli tanah dari pihak ketiga, harga yang ditawarkan adalah harga di atas pasar, begitulah. Untuk yang selanjutnya adalah penjualan minyak mentah di bawah harga pasar. Nah, di sini penjualan minyak mentah di bawah harga pasar, kita ditawari sebuah minyak mentah gitu kan. Nah, ketika dengan harga yang sangat menggiurkan karena tawaran minyak mentah ini harganya sangat murah begitu. Nah, ketika kita sudah mentransfer uang sejumlah harga yang ditawarkan, nah, minyak mentah yang didapatkan ke kita tidak akan ditransfer ke kita, tidak akan dikirimkan. Karena apa ya? Karena minyak mentah tersebut hanyalah fiktif gitu, hanya sebuah penipuan begitulah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah transfer dana dari surat wasiat. Transfer dana dari surat wasiat ini seperti gini. Ada surat wasiat wasiat kita diminta untuk mentransfer dana sebesar yang jumlah yang ditawarkan. Nah, ketika dengan iming-iming surat wasiat ini menjadi milik kita gitu. Nah, ketika kita sudah mentransfer dana, nah surat wasiat ini tidak dikirimkan ke kaminya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya skema belajar di rumah. Skema belajar di rumah ini begini. Ketika kita melihat banyak iklan di YouTube, di Instagram, bahkan di game-game online ya kan, kita melihat saya bekerja di rumah dan menghasilkan uang 1.000 sampai 5.000 dolar. Nah, hal-hal ini bisa jadi hal-hal yang fiktif karena apa? Kita tidak mengetahui kebenaran dari perusahaan ini, tidak mengetahui apa usaha yang dilakukan untuk mereka, apakah itu trading forex atau trading saham dan lain-lain. Kita tidak mengetahuinya tersebut, dan apakah perusahaan ini legal atau ilegal kita tidak ketahui, dan itu yang sekarang menjadi marak dan sangat-sangat menarik gitu. Jika ditelusuri ini sangat-sangatlah sulit. Karena apa? Karena ya perusahaan tersebut fiktif dan tidak diketahui di mana alamat perusahaan tersebut begitu. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang paling sudah menjadi hal-hal yang mungkin dari teman-teman bisa ada yang takut, mungkin ada yang sudah menjalaninya, yaitu MLM atau multi level marketing. Nah, di dalam MLM ini kita disuruh untuk menjual barang dan ada opsi kita menjadi sebuah dropshipper, dan kita merekrut beberapa orang yang akan
menjadi supplier kita, bukan supplier, dropshipper kita, yang kita jadikan supplier begitu. Nah, memang multi level marketing ini ada yang sah dan tidak. Namun di dalam multi level ini ya kita harus wanti-wanti begitulah. Tidak semuanya yang dilakukan benar, dan kita tidak tahu apakah produk yang dijual ini benar atau tidaknya begitu. Nah, untuk untuk multi level memang tadi yang seperti saya jelaskan, kita disuruh menjual barang dagangan. Nah, keuntungannya dari situ ada opsinya selanjutnya, yaitu kita merekrut orang. Nah, ketika kita merekrut orang, ada keuntungan yang kita peroleh dari rekrutan ini. Nah, semakin banyak orang yang kita rekrut, semakin banyak keuntungan yang kita miliki gitu. Nah, saya akan jelaskan skema multi level marketing ini di dalam piramida ini. Nah, di dalam piramida, di investor awal ini menjadi seorang yang sangat diuntungkan. Karena apa? Dia bisa dikatakan sebagai seorang pemilik atau rekan pemilik dan sebagainya yang memulai sebuah bisnis ini. Nah, pertama dia melakukan sebuah perekrutan sejumlah sekian banyak orang. Nah, perekrutan ini menguntungkan orang investor awal. Karena apa? Karena dengan merekrut orang, dia akan mendapatkan pendapatan dari perekrutan itu. Orang yang direkrut ini disuruh untuk menjual barang yang telah dia dagangkan gitu dengan harga pasar begitulah. Nah, untuk yang fase selanjutnya melakukan perekrutan lagi dengan dengan yang menguntungkan orang investor awal lagi dengan orang yang di generasi pertama perekrutan ini. Nah, di generasi pertama perekrutan ini memiliki keuntungan dari perekrutan yang kedua ini. Karena apa? Karena yang dijual ini barang-barang dengan harga yang dijual oleh orang generasi kedua, bukan orang generasi pertama. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh orang generasi kedua ini emang sedikit tidak dibandingkan dengan orang generasi pertama. Namun ada yang namanya sebuah keuntungan tidak langsung, yaitu ketika orang generasi kedua ini melakukan perekrutan lagi dan dengan sekian, maka orang generasi selanjutnya sebelumnya akan memiliki keuntungan yang sangat besar begitulah. Sehingga pada akhirnya ketika generasi terakhir menjadi perekrutan, dia tidak bisa melakukan perekrutan lagi karena beberapa hal yang mungkin jadi sangat hal yang tidak diketahui gitu kan. Nah, jadi pendapatan dia hanya dari sebuah penjualan barangnya, bukan dari perekrutan saja gitu. Jadi kita hanya jika kita mengikuti sebuah MLM, kita hanya memperkaya seorang investor saja begitu. Nah, ada beberapa yang perlu diwaspadai dalam MLM ini. Yang pertama adalah biaya headhunt rate atau biaya yang dibayarkan untuk menandai tambahan perekrut menunjukkan suatu jenis permasalahan. Nah, untuk yang kedua adalah front loading atau proses kecurangan terkait dengan perwakilan MLM yang sah diminta untuk membeli sejumlah persediaan yang besar dan mahal. Nah, untuk yang ketiga adalah snack oil plan atau rencana-rencana yang menjanjikan dengan laba yang cukup besar atau mengklaim telah menjual produk yang luar biasa hanya karena bisnis memberikan janji yang produk tersebut akan melakukan sesuatu secara khusus atau unik. Tidak berarti produk tersebut akan sukses dengan janjinya. Jadi ketika yang snack oil plan ini, jadi suatu perusahaan menjanjikan saya ada produk ini dan produk ini sangat dibutuhkan sekarang. Nah, ketika kita ditawarkan ini, mungkin ada beberapa orang yang tergiur dan tidak mengetahui apakah produk ini akan laku atau kita akan bisa menjual sepersekian banyak. Namun ya ini namanya bisnis. Yang penting mendapat keuntungan gitu. Jadi orang yang menawarkan ini, yang penting dia bisa dapat kamu, tidak peduli kamu akan bisa menjualnya atau tidak begitu. Yang penting dia bisa menjual ke kamu begitulah. Selanjutnya adalah skema multi MLM ini yang udah internasional. Bahkan ada banyak negara-negara yang udah melarang organisasi MLM karena mereka percaya bahwa apa yang ditawarkan oleh MLM ini tidak sepenuhnya ini benar dan tidak bisa tidak bisa dipercaya begitulah. Bahkan banyak orang yang menjadi distributor atau dropshipper itu mengalami banyak kerugian begitulah. Nah, yang selanjutnya adalah surat berantai atau pengembalian pos, pengujian produk dan peningkatan keahlian. Nah,
Untuk yang pertama surat berantai. Surat berantai ini ketika orang skemanya gini, ada surat yang ditawarkan kita. Nah, dengan catatan begini, salinlah surat ini dan kirimkan pada orang-orang yang namanya akan kalian berikan. Nah, ketika surat ini diberikan dan diberikan ketika dan kita melanjutkan instruksinya, nah surat ini ya akan tersebar kemana-mana dan bisa jadi sebuah akun yang skimming gitu, akan meretas akun kita begitu. Maksudnya adalah pengembalian pos atau penipuan ketika pelanggan respon iklan menjanjikan pendapatan hanya dari sebuah pengembalian amplopnya. Ketika amplop di sini amplop datang ke kita dan kita mengembalikan sejumlah uang yang dibayarkan, jangan tergiurkan itu. Nah, yang selanjutnya ada pengujian produk dan meningkatkan keahlian. Nah, ada beberapa emang untuk yang akhir-akhir ini banyak cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah hal-hal yang bisa menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan hal itu akan merugikan orang lain atau tidak, begitulah. Memang keuntungannya dari kecurangan ini tidak besar nominalnya, namun ya sangat signifikan apabila orang tersebut sangat membutuhkan biaya tersebut. Nah, sekian dari saya. Memang dalam multi level marketing tadi atau matematik sebelumnya sangat bermanfaat akan Anda jika ketahui bahwa MLM ini akan sangat bermanfaat jika Anda mengerti kelebihan dan kekurangannya dan mengerti benar-benar perusahaan itu. Nah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afsa Serti Mardita, NIM 7211417076, di mana di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penipuan mystery shopping palsu. Nah, mungkin kita semua sudah tidak asing lagi sih sama penipuan atau jenis kecurangan ini, karena biasanya para pelaku memang menjadikan sasaran korban itu ya mahasiswa sama pelajar, karena biasanya nih mahasiswa dan pelajar itu memang membutuhkan penghasilan tambahan ya, baik karena mereka memang membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi keseharian mereka, untuk memenuhi segala kebutuhan mereka seperti itu. Nah, biasanya pelaku dari penipuan mystery shopping palsu ini mengirimkan email, mengirimkan notifikasi kepada para korban-korban yang menjadi sasaran mereka. Nah, biasanya mereka bisa jadi menawarkan, ini ada pekerjaannya nih, jadi mystery shopper seperti itu. Nanti kamu hanya perlu mendaftar 1 kali seumur hidup dengan biaya segini, tapi hanya sehari ini aja gitu. Hanya hari ini aja nih, harganya segini, seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau misalnya 1 kali email tidak diindahkan sama sang korban, maka biasanya pelaku ini tidak segan-segan untuk mengirimkan email-email lainnya atau mengirimkan email yang kedua, ketiga, sampai sang sasaran mereka ini tertarik seperti itu. Biasanya sang pelaku ini bisa jadi menjanjikan suatu pekerjaan, nih pekerjaanmu bisa diterima nih jadi mystery shopper. Kamu cukup berkeliling mengamati penjualan, kamu cukup seperti ini dengan kamu nanti bisa mendapatkan kompensasi besar nih. Kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan nih dengan segini-segini gitu. Atau mereka bisa jadi kayak menawarkan suatu barang dagangan tertentu. Kamu cukup perlu membeli suatu barang dagangan ini nih, bebannya, tagihannya, dan lain-lainnya itu akan kita kembalikan, biayanya akan kita kembalikan, seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini tuh adalah suatu cara mereka untuk menipu sasaran-sasaran korban mereka. Semuanya itu adalah palsu, semuanya itu tidak akan mereka kembalikan biaya apapun, sepesen apapun. Mereka itu hanya memanfaatkan saja. Para pelaku ini memanfaatkan korban-korban yang menjadi sasaran-sasaran mereka seperti itu. Nah, jadi makanya kita sebagai mahasiswa harusnya apabila kita memerlukan penghasilan tambahan, kita juga harus cerdas seperti itu. Karena ya kita tahu di zaman industri 4.0 sekarang itu kita
tidak bisa terlepas dari internet, dan kalau kita membutuhkan sesuatu ya kita mencarinya di internet. Dan hal inilah sih yang menjadi kesempatan bagi para pelaku dari penipuan misteri shopping palsu ini, karena mereka menargetkan mahasiswa dan pelajar yang memang membutuhkan penghasilan. Mereka akan memanfaatkan ini dengan mereka akan menipu mereka ini untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan dari mereka. Akan menjelaskan kecurangan telemarketing. Nah, jadi sebenarnya gini nih, kecurangan telemarketing ini bukanlah suatu kecurangan yang baru, sebenarnya sudah ada sih, dan memang saat ini marak sekali kecurangan ini terjadi, dan para pelaku ini amat sangat cerdas. Biasanya mereka bisa jadi menyamar menjadi staf perusahaan, menjadi pegawai perusahaan yang memang mereka menargetkan menargetkan korban-korbannya untuk menipu korban-korbannya seperti itu. Bisa jadi sasaran mereka ya para investor-investor yang memang memiliki uang yang banyak untuk mereka tarik seperti itu, untuk mereka tipu seperti itu. Dan biasanya para pelaku ini bisa jadi berpindah dari kota satu ke kota lainnya dengan mengganti identitas atau dengan nama mereka yang berbeda-beda, agar ya bisa jadi mereka pertama menghindarin hukum, atau yang kedua ketika korbannya sudah menyadari bahwasanya mereka telah ditipu ya mereka menghindari itu, atau memang mereka mencari target-target lain di kota-kota selanjutnya. Dan yang lebih parahnya lagi nih, kecurangan telemarketing ini biasanya tuh mereka menargetkan korban-korban bencana bahkan. Nah, gimana sih biasanya caranya? Ya caranya tuh ya mereka melakukan penipuan lewat telepon, karena menurut para pelaku itu menghubungin langsung para korban itu lebih mudah daripada dengan lewat email yang memang responnya lama seperti itu. Jadi mereka bisa jadi menyamar jadi saya adalah salah satu petugas dari pemerintah yang akan memberikan bantuan. Nah, bagi kamu yang ingin mendapatkan bantuan maka harus memberikan info rekening gitu. Nah, jadi ketika namanya juga korban bencana ya pasti seperti percaya aja lah ada bantuan dari pemerintah, dan sebagian pun mengiyakan dan memberikan info rekening-rekening mereka. Nah, sebenarnya itu adalah suatu cara mereka untuk menipu para korban. Mereka bukanlah pegawai pemerintah, bukanlah staf pemerintahan, bukanlah orang yang ingin memberikan bantuan kepada para korban-korban ini, tetapi mereka memanfaatkan itu ketika para korban memberikan info rekening, nomor rekening, maka bahkan nomor rekening mereka itu akan hilang, nanti akan habis, akan kosong. Karena mereka sendiri yang menariknya seperti itu. Itu hanyalah motif dari para pelaku untuk melakukan kecurangan telemarketing. Nah, selanjutnya adalah penipuan dengan sasaran orang tua. Nah, penipuan dengan sasaran orang tua ini juga sering terjadi sih. Misal, para pelaku menargetkan orang tua untuk mereka tipu dengan semisal mereka menelpon beberapa orang tua. Mereka mengatakan bahwa selamat siang ibu, selamat siang bapak, anak bapak sekarang terjerat kasus narkoba, anak bapak terjerat kasus ini, anak bapak mengalami ini, anak bapak mengalami itu, maka saya selaku petugas kepolisian atau saya selaku petugas dan pegawai staf perusahaan akan membantu anak bapak asalkan bapak mentransferkan uang sebesar ini untuk menyelamatkan anak bapak seperti itu. Nah, hal inilah yang terkadang ya kita tidak bisa dipungkirin sih, sebagai orang tua pasti ketika mendengar kabar dari bahwa anaknya mendapatkan suatu permasalahan, anaknya mendapatkan dikatakan terjerat dengan masalah-masalah lainnya, dan sebagai orang tua biasanya akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan anaknya. Nah, ini sih yang terkadang apabila orang tua yang awam, orang tua yang memang benar-benar tidak tahu, dan mereka lugu, dan mereka begitu percayanya untuk mengirimkan uang karena di pikiran mereka itu adalah untuk menyelamatkan anaknya dari masalah yang seperti yang dikatakan oleh para pelaku dari penipuan ini tadi. Padahal sebenarnya hal itu tidak terjadi. Makanya kita di sini sebagai orang yang lebih tahu dan orang yang lebih berpendidikan mengetahui permasalahan ini, maka kita alangkah baiknya memberitahu kepada orang tua bahwasanya tidak menerima telepon dari nomor asing, tidak menerima kabar dan langsung mengiyakan dan langsung percaya atas kabar-kabar itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih perlindungan dari kecurangan telemarketing. Makanya di sini sih balik lagi, kalau menurut saya dan menurut kelompok kami, kita itu lebih hati-hati dengan tidak menerima telepon asal-asalan, tidak menerima panggilan asal-asalan. Biasanya itu dengan keterburu-buruan dan dengan ketergesa-gesahan kita, itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Makanya kita juga harus cerdas dalam memilih dan memilah agar tidak menjadi salah satu korban dari kecurangan telemarketing. Karena biasanya ya telemarketing ini atau yang para pelaku dari kecurangan telemarketing ini tidak mau menerima kata tidak, seperti itu. Jadi ketika para pelaku ini menelpon kita yang menjadi sasaran korban, maka ketika kita menjawab tidak, mereka itu seakan-akan memaksa kita untuk mengatakan iya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita curigai. Nah, bisa jadi dengan sang pelaku yang ditelepon di seberang sana seperti memaksa kita mengatakan iya seperti itu, maka kita patut mencurigai bahwa itu adalah sebuah penipuan, seperti itu. Soalnya bagaimana sih kita menghindari panggilan dari penjualan? Karena biasanya nih ketika kita memberi suatu barang atau ketika kita berhubungan dengan namanya penjualan, biasanya kan kita pasti memberikan nomor telepon atau kita pasti ada semacam aturan-aturan tertentu, misal jangan menelpon 3 bulan, jangan menelpon sekian bulan seperti itu. Nah, biasanya itu hal-hal itu tuh bisa jadi dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan menelpon kita seperti itu sebagai korban-korban mereka. Makanya kita harus menghindari panggilan-panggilan penjualan. Misal mereka menjualkan dagangan mereka menjualkan apa-apa melalui via telepon, itu benar-benar perlu kita pilah, perlu kita hati-hati agar kita terhindar dari penipuan. Sebenarnya kecurangan telemarketing ini bisa melibatkan transaksi yang besar maupun transaksi yang kecil. Nah, biasanya kalau transaksi kecil ya seperti kayak kamu mendapatkan undian, tapi untuk mengklaim hadiah kamu harus membayar biaya sebesar ini. Nah, itu biasanya ya transaksi kecil lah. Misal, kamu akan mendapatkan motor Honda ya atau motor Yamaha, tapi kamu perlu membayar 2 juta terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiah ini, seperti itu. Nah, kalau transaksi yang besar ya itu penipuan investasi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang penipuan investasi, pasti teman-teman semuanya di sini tidak asing lagi dengan skema Ponzi, di mana skema ini menargetkan para korban itu untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, dan mereka menjanjikan pengembalian atau pengembalian dari investasi mereka itu sebesar-besarnya pula. Padahal sebenarnya mereka itu tidak lebih dari hanya mengelola uang investasi. Jadi sekedar mengingat kembali seperti apa sih skema Ponzi itu. Jadi misal nih, orang pertama ditawarin untuk melakukan investasi sebesar 1 juta. Nah, dengan dijanjikan akan dikembalikan sebesar atau akan mendapatkan keuntungan sebesar 90%. Nah, biasanya kita sebagai investor itu seperti tertarik aja ketika mendapatkan keuntungannya lebih besar nih, keuntungan investasinya 90%, dan sepertinya saya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa apabila saya berinvestasi dengan seseorang ini atau dengan satu perusahaan ini, seperti itu. Nah, ketika satu orang ini sudah berinvestasi sebesar 1 juta, nah uang itu akan dipegang nih sama si pelaku, dan dia akan menawarkan orang lain lagi, orang kedua, dengan catatan kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 90% apabila kamu berinvestasi bersama kami. Nah, orang kedua ini akan tertarik, dia juga akan berinvestasi sebesar 1 juta. Nah, biasanya sang pelaku ini tadi akan benar pada yang pertama-tama itu, dia akan mengembalikan keuntungan seperti yang dia janjikan. Nah, keuntungan yang dijanjikan kepada orang pertama ini dengan menggunakan uang dari investor yang kedua. Nah, untuk mencoba mengembalikan uang yang investor yang kedua, maka dia akan menarik lagi korban-korban untuk investor ketiga, keempat, kelima selanjutnya, seperti itu, dan tidak akan ada habis-habisnya. Makanya di sini kita benar-benar sebelum melakukan atau sebelum berinvestasi, kita benar-benar harus memperhatikan indikator-indikator. Nah, seperti yang dijelaskan di buku atau seperti yang dijelaskan di PPT pada slide ke-22, itu ada beberapa indikator sebelum kita berani untuk melakukan investasi.
Indikatornya seperti apa? Yang pertama, ya kita harus memikirkan atau kita harus berpikir, kok keuntungannya besar sekali ya, kok keuntungannya ketika kita berinvestasi itu tidak masuk akal seperti itu perlu kita curigai. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 2 contoh kasus dari kecurangan pelanggan. Yang pertama yaitu kasus Telkomsel. Nah, jadi pada kasus Telkomsel ini, pada pihak Telkomsel itu memberikan SMS kepada para pelanggan atau para pengguna Telkomsel. Jadi, mereka mengirimkan SMS yang isinya tuh seperti ini. Cukup dipotong pulsa 3.000, nanti akan mendapatkan gratis nelpon sebanyak 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau berapa jam seperti itu. Nah, sebenarnya mengapa ini dikatakan kasus kecurangan? Banyak sekali pelanggan yang melakukan hal itu. Maksudnya melakukan merespon daripada SMS yang dikirimkan oleh pihak Telkomsel. Jadi katanya dengan cukup ketik TM on dan kirim ke 92 sekian seperti itu, maka nanti setelah pulsa dipotong 3.000 maka akan mendapatkan gratis telepon. Dan pada kenyataannya itu tidak ada yang namanya gratis telepon sebanyak 5.400 detik itu, melainkan pulsa mereka atau pelanggan pengguna Telkomsel ini terpotong sebesar 3.000, tetapi malah mereka tidak mendapatkan gratis nelpon sebesar selama 5.400 detik tadi. Makanya para pelanggan merasa kecewa, para pelanggan mengadukan daripada kecurangan ini sebagai kecurangan atau penipuan dari PT Telkomsel. Maka kecurangan itu akhirnya ditindaklanjuti dan ditindaklanjuti oleh para Telkomsel itu sendiri, dan mereka memohon maaf atas tindakan kecurangan yang mereka lakukan seperti itu, karena itu benar-benar merugikan para pengguna Telkomsel. Karena ya biasa nih, ketika ini sering banget sih terjadi, ketika kita sudah mengaktifkan suatu fitur atau mengaktifkan nih seperti kasus Telkomsel, kita mengirimkan SMS ketik TM gratis nelpon kirim ke 9 sekian dengan dipotong pulsa 3.000. Terkadang kita cuma melakukan sekali, tetapi pemotongan pulsa itu bisa berkali-kali loh. Wah, itu sering banget terjadi sebenarnya. Nah, maka pada para pelanggan atau para pengguna Telkomsel yang melakukan itu dan merasa dirinya dirugikan dengan Tokmania ini, maka mereka mengadukan kepada pihak, dan sehingga kasus ini pun ditindaklanjuti seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kasus Wells Fargo. Nah, jadi pada kasus ini sebenarnya diawali karena perusahaan itu memberikan embel-embel reward kepada para pegawai atau para karyawan mereka yang memiliki target penjualan yang tinggi, atau para nasabah banyak menabung atau banyak bertransaksi pada perusahaan itu. Nah, akan tetapi embel-embel reward yang akan diberikan oleh perusahaan ini malah menimbulkan fraud, menimbulkan kecurangan. Mengapa demikian? Karena para karyawan atau para pegawai itu memanfaatkan hal ini untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, bagaimana sih kasus itu dapat dikatakan fraud? Nah, para karyawan pada bank ini tuh membuat rekening palsu. Modusnya itu membuat rekening palsu. Jadi mereka membuat rekening palsu dengan atas nama nasabah-nasabah yang berbeda-beda. Akan tetapi itu merugikan nasabah karena mereka itu malah memindahkan saldo rekening nasabah yang udah ada pada saldo rekening palsu yang mereka buat. Nah, jadi ketika mereka mendapatkan banyak keuntungan dari saldo-saldo yang mereka pindahkan dari nasabah-nasabah yang asli pada rekening-rekening palsu yang mereka buat, mereka tidak hanya mendapatkan reward dari perusahaan aja karena target penjualan mereka tinggi, tetapi juga mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Makanya untuk kasus ini benar-benar menjadi suatu pembelajaran atau suatu kehati-hatian bagi para pegawai dalam menilai kinerja atau memberikan embel-embel reward kepada para pegawai. Jangan sampai menjadi sesuatu hal yang merugikan nasabah-nasabah asli, atau jangan sampai dengan memberikan embel-embel reward itu malah membuka celah fraud seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja sih 2 contoh. Yang pertama itu Tokmania, yang kedua itu kasus rekening palsu yang dibuat oleh karyawan itu sendiri pada materi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang kecurangan pelanggan. Semoga diharapkan ke depannya kecurangan-kecurangan pelanggan jika masih terjadi dapat terdeteksi dan
bisa kita sendiri bisa lebih hati-hati agar kita tidak menjadi salah satu korban dari kecurangan-kecurangan pelanggan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.